Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah tes intelijensi minat dan bakat akan menjelaskan tentang Intelligence Structure Test atau yang dikenal dengan istilah tes IST. Dengan anggota kelompok Akilah Aldian Putri, Dinatul Furqon, Hafizah Al-Husna, Leni Herlinda, dan Zara Frahila. Dengan dosen pengampu, Ibu Dani Yoselisa MPC Psikolog. Selamat menyaksikan. Pengertian dan tujuan intelijensi struktur tes. Intelijensi struktur tes biasanya disebut dengan tes IST, yang merupakan salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Tes ini dipandang sebagai gestalt atau menyeluruh, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau struktur, di mana struktur intelijensi tertentu menggambarkan pola kerja, sehingga akan cocok untuk profesi atau pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, IST secara umum digunakan untuk memahami diri dan pengembangan pribadian, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu pengambilan keputusan dalam hidup seseorang. Tes IST di Indonesia banyak digunakan untuk seleksi dan penempatan pegawai, seleksi masuk siswa dan mahasiswa, dan serta dapat melihat minat dan bakat seseorang. IST secara umum bertujuan untuk mengetahui pola kecerdasan seseorang, sehingga dapat memahami diri dan pengembangan pribadi, dan dapat pula merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu pengambilan keputusan dalam hidup seseorang. Di sini saya Leni Herlinda akan bacakan materi yang kedua, yaitu tentang sejarah Intelligence Structure Test atau yang biasanya kita kenal dengan IST. Tes ini merupakan salah satu tes psikologi untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang. Tes ini sangat familiar digunakan oleh biro-biro psikologi. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Emter di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Emter mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya akan dapat dikenali, dilihat melalui manifestasinya, misalnya pada hasil ataupun prestasi suatu tes. Semenjak diciptakannya, IST terus dikembangkan oleh Emter bersama dengan kolega-koleganya. Nah, berikut ini adalah perkembangan dari tes IST dari tahun 1953 sampai tahun 2000-an. Nah, yang pertama itunya tes IST 1953. Tes IST yang pertama ini pada awalnya hanya digunakan untuk individu usia 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Proses penyusunan norma diambil dari 40 subjek pada tahun 1953. Yang kedua yaitunya adalah tes IST 1955. Tes ini merupakan pengembangan dari IST 1953. Pada IST 1955 ini rentang usia subjeknya diperluas menjadi berawal dari umur 13 tahun. Sedangkan subjek dalam penyusunan norma bertambah menjadi 8.642 orang. Pada tes ini sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Nah, yang ketiga yaitunya adalah tes IST 1970. Berdasarkan permintaan dan tuntutan pengguna yang menyarankan pengkoreksian dengan mesin, juga pengembangan tes setelah penggunaan lebih dari 10 tahun, maka disusunlah IST 70. Dalam IST 70 ini tidak terlalu banyak perubahan. Tes ini memiliki 6 bentuk. Setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel.
Pada IST 70 ini, rentang kelompok usianya diperluas menjadi berawal dari 12 tahun. Nah, di samping itu pula telah ditambah tabel kelompok dan juga pekerjaan. Namun demikian, pada IST 70 terdapat kekurangan, yaitunya penyebaran bidang yang tidak merata dan menggunakan kalimat dalam subtes RA. Sehingga jika subjek gagal dalam subtes ini dapat dimungkinkan karena tidak mampu mengerjakan soal hitungan atau tidak mengerti dengan kalimatnya. Nah, yang keempat itunya adalah tes IST 2000. Pada tes ini perkembangan subtes dan juga penambahan subtes. IST ini terdiri dari 3 modul. Yang pertama yaitu adalah Brun Modul, Course From atau modul dasar ataupun singkatan, terdiri dari beberapa subtes. Yang kedua yaitunya modul ME, terdiri dari subtes ME verbal dan ME figural. Yang ketiga yaitunya adalah Erweiterung modul, yaitunya modul penguji pengetahuan, terdiri dari subtes Wisnes ataupun tes pengetahuan. Nah, yang kelima yaitunya adalah IST yang digunakan di Indonesia. IST yang digunakan di Indonesia adalah IST hasil adaptasi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Adaptasi dilakukan pada IST 70. Tes ini pertama kali digunakan oleh psikolog Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat. Adapun spesifikasi subtes Intelligence Structure Test atau IST menurut Polhaus-Pesci. Yang pertama yaitu adanya Satzungsnazung atau SE, yaitu melengkapi kalimat. Pada subtes ini yang diukur adalah pembentukan keputusan, common senses, atau memanfaatkan pengalaman masa lalu. Di sini penekanan pada praktis konkret, pemaknaan realitas, dan berpikir secara mandiri. Yang kedua adanya word house wall atau WA, yaitu melengkapi kata-kata. Pada subtes ini akan diukur kemampuan bahasa, perasa empati, berpikir induktif, menggunakan bahasa dan memahami pengertian bahasa. Yang ketiga adanya analogin atau AN, yaitu persamaan kata. Pada subtes ini yang diukur adalah kemampuan fleksibilitas dalam berpikir, daya mengkombinasikan, mendeteksi dan memindahkan hubungan-hubungan serta kejelasan dan konsekuenan dalam berpikir. Yang keempat yaitu adanya Gemeinsamkeiten atau GE, yaitu sifat yang dimiliki bersama. Pada subtes ini yang akan diukur adalah kemampuan abstraksi verbal, kemampuan untuk menyatakan pengertian akan sesuatu dalam bentuk bahasa, membentuk suatu pengertian atau mencari inti persoalan, serta berpikir logis dalam bentuk bahasa. Lalu yang kelima adanya Rechenaufgaben atau RA, yaitu berhitung. Dalam subtes ini aspek yang dilihat adalah kemampuan berpikir praktis dalam berhitung, berpikir induktif, reasoning, dan kemampuan mengambil kesimpulan. Yang keenam yaitu Zahlen-Reiben atau SR, yaitu deret angka. Dalam subtes ini akan dilihat bagaimana cara berpikir teoritis dengan hitungan, berpikir induktif dengan angka-angka, serta kelincahan dalam berpikir. Yang ketujuh yaitu FA, yaitu memilih bentuk. Pada subtes ini akan diukur kemampuan dalam membayangkan, kemampuan mengkonstruksi atau sintesa dan analisa, berpikir konkret menyeluruh, serta memasukkan bagian pada suatu keseluruhan. Yang kedelapan yaitu WU, yaitu latihan balok. Pada subtes ini, hal yang akan diukur adalah gaya bayang ruang, kemampuan 3 dimensi, analitis, serta kemampuan konstruktif teknis. Yang kesembilan yaitu ME, yaitu latihan simbol. Pada subtes ini mengukur daya ingat, konsentrasi yang menetap, dan daya tahan. Saya, Hafizah Al-Husna, akan menjelaskan materi tentang scoring dan interpretasi Intelligence Structure Test. Menurut Savitri, ada beberapa tahap scoring dan interpretasi Intelligence Structure Test, yaitu yang pertama, tahap scoring yang digunakan untuk setiap subtes
adalah dengan cara memeriksa setiap jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang telah disediakan. Yang kedua, untuk semua subtes SA, WA, AN, RA, ZR, FA, WU, dan ME, kecuali subtes GE, setiap jawaban benar diberi nilai 1, dan untuk jawaban yang salah diberi nilai 0. Khusus untuk subtes GE, tersedia nilai 2, 1, dan 0. Karena subtes ini berbentuk isian singkat, maka nilai yang akan diberikan tergantung jawaban yang diberikan oleh subjek. Yang ketiga, tulislah jumlah jawaban yang benar di kotak bagian bawah. Selanjutnya, yang keempat, setelah kita menulis jumlah jawaban yang benar, kita memberikan atau kita menotalkan nilai benar yang sesuai dengan kunci jawaban yang merupakan raw score atau yang disingkat dengan RW. Yang kelima, nilai RW kemudian dibandingkan dengan tabel norma yang disebut dengan standardized score atau SW. Nilai SW inilah yang dapat menjadi materi untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap interpretasi. Adapun norma yang digunakan adalah sesuai dengan kelompok umur subjek. Yang keenam, jumlah dari nilai SW kemudian dibandingkan dengan tabel IQ. Yang ketujuh, masukkan nilai RW dan SW psikogram sesuai dengan sukses kemudian susun berdasarkan kategori. Yang kedelapan, hasilnya kemudian diinterpretasikan dengan cara menguraikan dari hasil yang masuk kategori tinggi dan kategori rendah. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai Intelligence Structure Test. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.